Ini kita duduk. Dalam sebulan itu berapa kira-kira berapa omset? Tuh. Tergantung. Nah, ini yang ditanya kalau ibu-ibu omset. Pasti. Ibunya di sini kawan. Omset nih. Makanya gini Bu, kalau itu menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Kemarin juga banyak yang dari Papua, yang dari Kalimantan, kemudian yang dari Malaysia. Halo, apa kabarnya? Sudah masuk di kolom komentar di YouTube studio saya. Hari ini guys, kita kedatangan tamu ibu-ibu emak-emak dari kader KB Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar. Orang-orang KB guys, puyuhnya mau disuruh KB hari ini. Saya tidak tahu nih tujuan ke sini, mungkin kita studi banding ya buatun ya, atau memang betul. Ada apa, coba kita sama-sama ngobrol dulu guys. Bukan bapak-bapaknya juga yang seneng burung, tapi mamanya juga seneng burung di sini. Nah, jadi kesannya gimana? Kata orang itu kan ke kandang puyuh bau enggak sekarang? Kalau itu enggak juga lah Pak. Enggak juga. Kalau bau tetap bau, cuman kan enggak seberapa. Makanya kalau pengen ngilangkan bau gampang guys, tutup hidung selesai urusan. Tapi kan bau-bau menghasilkan uang Pak. Nah, bau-bau menghasilkan uang. Ya kan? Nah, ini kira-kira apa nih? Yang tertarik kok mau ke kandang puyuh nih kira-kira apa? Mau pelihara puyuh, mau pelihara burung? Di rumah kan punya burung masing-masing. Telurnya. Yang bikin kami tertarik itu Pak ya, pertama telurnya kan tidak putus-putus. Nah, setiap hari kan bertelur. Gitu. Kemudian bisa dijadikan bibit. Ya. Bisa dijadikan bibit, kemudian dia dewasa, kemudian menghasilkan telur, kemudian menghasilkan uang ya Pak. Nah, jadi kami pengen tahu prosesnya bagaimana, ya kan? Kayaknya kalau dilihat ini ke depannya Pak lebih menjanjikan. Tuh guys, jadi ibu-ibu saja minat mau pelihara burung, padahal di rumah punya burung masing-masing. Jadi kalau untuk ternak puyuh nih Bu, memang kalau ternak puyuh ini simpel ya, nggak kayak ternak jenis yang lain. Misal contoh kayak ayam itu kan mau dia bertelur itu kan nunggu sampai berbulan-bulan. Kalau untuk puyuh itu baru menetas ya, baru menetas tuh kebetulan menetas banyak. Itu mesin penetas ya Pak ya? Yang mesin penetas itu kemarin menetas, terus kemudian itu lagi proses pembesaran. Lagi proses pembesaran di dalam box itu. Nah, kemudian dari box itu nanti itu umur 2 minggu keluar. Kalau ini sudah pesanan orang dari Sungai Bahar. Jadi prosesnya nanti begitu nanti dari 0 hari dari dirawat seperti itu sampai nanti dia bertelur itu waktunya simpel dan singkat. 45 hari itu sudah belajar bertelur. Jadi nggak perlu nunggu bulan-bulanan. Makanya terkadang itu banyak sekali kawan-kawan kita dan juga ibu-ibu kita yang di Jawa Timur, kemudian yang daerah Jawa Timur yang banyak ibu-ibunya itu juga pelihara burung puyuh. Karena apa? Ya untuk sambilan lah. Di samping lahan rumah itu dimanfaatkan dengan mereka itu bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa di situ pelihara itu sekitar 500 ke bawah. Gitu. Itu Pak telurnya tuh menghasilkan berproduksi itu sampai berapa lama? Kalau untuk produksinya itu biasanya itu tergantung perawatan. Kalau perawatan bagus bisa setahun setengah tuh. Setahun setengah produksi terus. Nah, nanti dia masa akhirnya itu sekitar setahun setengah ke sana lah. Hampir mendekati 20-an bulan juga. Nah, itu kebanyakan di situ. Kalau untuk pembuangan akhir di Jambi nggak usah bingung. Di Jambi kita ada komunitas. Artinya grup dari website ada, kemudian dari kepengurusan kelompok di Jambi ada. Nah, itu memang di Jambi itu kalau untuk saat-saat ini masih menjanjikan juga. Terus kemudian banyak yang nampung ya? Iya, banyak yang nampung. Rekan-rekan yang di Jambi ini kan saling kerjasama Bu. Artinya misalkan buatun nanti di ibu-ibunya nanti pelihara burung ya tak? pelihara burung puyuh maksudnya Pak. Pelihara burung puyuh ya kan? Kesulitan pemasaran misalkan. Nah, kita kan ada komunitas. Nanti biasanya diposting ke grup nih, siapa yang perlu telur. Saya ada 5 piring Pak, saya ada 10 piring Pak. Itu nanti kita saling ada keterkaitannya di situ Bu. Jadi kalau di Jambi untuk saat ini
ya boleh dicek di kawan-kawan ya, masih apa ya, telur puyuh ini masih jadi primadona, jadi rebutan. Jadi nggak ada ceritanya di Jambi ini telur itu numpuk nggak laku itu sampai banyak. sekarang belum pernah dengar itu. Dari kawan-kawan seperti itu. Jadi Bapak ini di samping menjual telur puyuh, juga menjual mesin penetas. Mesin penetas, iya, telur tetas, iya, anak puyuhnya juga, iya. Puyuh sudah akhir juga ya Pak ya? Iya, pokoknya lengkap. Mau tanya pemeliharaannya, Nah, untuk cara pakan pemberian. atau gampang dapat tuh pemeliharaannya biar si burung ini bisa proses terus menerus. Nah, ini Kalau Tidak putus-putus telurnya. untuk pakan itu kita kalau di kota Jambi ini malah lebih dekat. Di Untuk pakan ini ya. apa namanya, di daerah Jatuh nih. Chandra sinilah. Pakannya pakan jadi khusus untuk puyuh, bukan pakan ayam. Tapi kalau untuk pakan apa namanya itu beda. Pakan ayam, pakan puyuh itu beda. Nah ini guys, hari ini kita duduk. dalam sebulan itu berapa kira-kira berapa omset? Tuh. Tergantung. Nah ini yang ditanya kalau ibu-ibu omset. Pasti. Ibunya di sini kawan. Omset nih. Makanya gini Bu, kalau hitung-hitungannya itu ya dari kita keluar dari perhitungan dari bibitnya ya. Perhitungan bibit, perhitungan perawatan itu nanti mungkin di sesi lain ada video-video saya. Jadi kalau untuk puyuh Bu, jumlahnya dalam jumlah itu 100 populasi misalkan. 100 puyuh. 100 puyuh itu paling betelur itu taruhlah sekitar 85%, berarti 80 butir. 80 butir dijual di Jambi itu 400. 400 kali 85. Ya, itu berapa? Siapa yang pegang kalkulator? Coba. Nanti berapa? Ya, dikali 85. Itu populasi kita 100 loh. 32.000. 320. 32.000. Coba. 32.000. Hah? 30. Nah, kalau kita pelihara 100, 32.000. taruhlah keluar telur itu 85. 85 dikali 400. 32.000. 34. Satu hari. 34.000 dipotong pakan. 32. Pakan itu kalau untuk populasi 100 itu sekitar 2 kilo. Harga pakan 1 kilo 8.000. Kalau 2 kilo 16.000. 34 dikurang 16.000. 18.000 kalau kita pelihara 100 ekor. Kalau 1.000? Nah, kalau 1.000 berarti berapa? 180 sehari. Ini kalau nominal bicaranya lancar, guys. Kalau ibu-ibu lancar, guys. Bukan kalau memang itu untungnya lebih besar ya kan? Ya. Kenapa tidak ya kan? Nah, itu. Makanya hari ini kita disurvei ke sini sekaligus pembelajaran. Sebenarnya ya kita terima kasih sekali dikunjungi dengan ibu-ibu kader dari Kecamatan Pasar ya, di Kelurahan Beringin ini enggak tahu. Listriknya itu kayak mana tuh? Wattnya lampunya, watt. Lampunya. Wattnya, Kalau Pak. Listrik satu bulan pertama ya banyak. ini mana dulu yang mau dijawab ini? Penasaran Pak? Punya keinginan semua? Satu burung puyuh itu sekali telurnya berapa kok? Satu. Satu. Kalau satu burung betelur 5, wah kaya raya saya. Satu. Kalau 100 puyuh itu 80. Makanya itu tadi. Minimal. Dalam 100 ekor puyuh, taruhlah betelur itu 85. Iya. Kalau perawatan bagus biasanya bisa 90-an, bisa 95. Gitu. Iya. Kenapa kok nggak bisa 100%? Karena siklus dia. Yang saya kasih makan saya tinggal balik. Iya, nyatanya tidak Pak ya? Nyatanya enggak. Nah itu ada yang kontrol ke sana, nengok. Nah itu anaknya Bu. Iya betul. Itu umur 2 hari. Itu kayak mana kalau pas listrik mati ya? Kecil Enggak anaknya masalah. kecil. Masalah ya? Enggak masalah. Yang penting isinya jangan terlalu padat. Itu kemarin sisa netas Dan ini terbang belum nggak ya, kering, burungnya? Enggak. maka saya masukkan ke oven. Burung puyuh. Kita open dulu. Jadi nanti kalau di open di situ, dia nanti kering, baru kita pindah. Yang dijual Pak? Itu mati ya tuh Bang? Yang dijual itu mesin penetas itu tipenya mungkin modelnya beda-beda ya Pak, ukuran besar Tergantung kecil. mau pesan ukuran kapasitas berapa. Nggak hanya untuk apa namanya, nggak hanya untuk telur puyuh, telur ayam juga nggak.